Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini dengan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dan sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Korintus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jemaat dikasih Tuhan, Alkitab nyatakan apa yang gak pernah dilihat mata, arti sesuatu yang kita belum tahu sesungguhnya itu apa. Telinga juga belum dengar kok. Dan belum jadi keinginan di hati kita. Tetapi segala yang baik itu ya telah disediakan Allah. Luar biasa. Jadi Tuhan tuh begitu mengasihi kita. Bahkan menjadikan kita ini menjadi anak-anaknya. Dengan begitu besar kasihnya. Dia tunjukkan kasihnya. Termasuk ya bicara tentang apa? Anugerah terbesar, yaitu keselamatan. Tapi sepertinya nggak hanya itu. Ya, segala yang baik yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yes. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya begitu besar, bagaimana dengan kita? Karena itu Dia menyediakan apa yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, belum timbul di hati kita. Artinya belum menjadi keinginan, sudah disiapkan. Karena Tuhan begitu mengasihi. Kepada siapa Tuhan menyiapkan itu? Bagi kita. Kita siapa? Yang mengasihi Dia. Ingat, kata mengasihi lebih dari sekedar mengatakan aku mengasihi Tuhan. Lebih dari sekedar mengatakan aku mencintai Tuhan. Lebih dari sekedar I love you. Ya, tetapi di sini adalah seperti hanya Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Ya, bukti kasih Tuhan apa? Ya, kita sering mendengar Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, diwujudkan wujud kasih Tuhan itu apa? Kasih terbesar, yaitu ketika Dia menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Ya, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan sedemikian rupa, bahkan lebih daripada itu, Dia bahkan yang menyediakan apa yang belum dilihat, belum didengar, belum timbul di hati, sudah juga disiapkan oleh Tuhan bagi kita. Itu juga bagian dari bukti kasih Allah. Bagaimana kita mengasihi Tuhan?
Ya, harusnya lebih dari sekedar mengatakan aku mengasihi Tuhan. Yaitu dengan perbuatan kita. Dengan kita mentaati Dia. Alkitab juga katakan bahwa ya, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintahku. Nah ini, jadi hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bukan hidup menurut kemauan kita sendiri lagi. Nah itu bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Kita akan mentaati Tuhan. Kita akan mendengarkan Tuhan. Kita akan mematuhi apa yang diperintahkan Tuhan. Kita akan melakukan segala perintah Tuhan. Itu bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi lebih dari sekedar mengucapkan aku mengasihi. Tetapi harus diimbangi, diwujud nyatakan dengan tindakan. Cuma dikasih Tuhan. Luar biasa begitu besar kasihnya Tuhan. Ya, keselamatan hidup kekal diberikan. Tapi lebih daripada itu, untuk hidup kita di dunia pun, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap memberkati. Bahkan yang belum dilihat, belum didengar, belum timbul di hati, Tuhan sudah siapkan. Bayangkan. Ya, istilahnya kita belum minta pun Tuhan sudah siapkan. Itu bukti Tuhan begitu mengasihi kita semua. Mari jemaat dikasih Tuhan, pastikan kita merespon dikasih Tuhan dengan mengasihi Dia melalui hidup kita. Ya, bukan perkataan kita, melalui memberi hidup kita untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, ya, Tuhan begitu luar biasa mewujud nyatakan bahkan sebelum kita tahu. Ya, waktu Yesus disalibkan kita belum lahir ke dunia. Itu zaman dulu sekali. Tetapi Tuhan sudah menyediakan itu bagi siapa? Bagi kita yang waktu itu belum ada. Ini kan luar biasa. Nah, bagaimana sekarang respon kita terhadap Tuhan? Saya mengajak kita semua, jangan sampai kita hanya di mulut saja mengatakan mengasihi. Dan saya ingatkan, ya, Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya. Sekarang saatnya buktikan kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah mengalami sesuatu, menghadapi sesuatu, ingatlah begitu besar kasih Tuhan. Jangan kecewa dengan Tuhan karena doa belum dijawab. Jangan kecewa dengan Tuhan, harapan kita enggak terwujud. Jangan kecewa dengan Tuhan, apa yang kita harapkan tidak sesuai ya dengan yang kita impikan. Ya, harapan kita apa? Kenyataannya apa? Cuma dikasih Tuhan. Ingatlah akan kasih Tuhan yang begitu besar. Maka Dia menyediakan yang belum dilihat, didengar, ataupun belum timbul di hati. Bukti kasih Tuhan. Nyatakan kasih kita dengan hidup kita diberikan kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan, lebih dari sekedar ucapan kami. Seperti hanya Tuhan menyatakan kasih bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan nyata. Engkau berikan nyawa-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan lebih daripada itu, apa yang belum kami lihat, belum kami dengar, belum timbul di hati kami, itu pun sudah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berdoa menyerahkan hidup kami hari ini dengan segala aktivitas kami. Mohon tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari kami celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, sukses selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.